menjadi makmumnya, kamu tidak bisa menjadi makmum dari orang baik. Sebab orang baik semuanya makmumannya sama Nabi Muhammad. Kalau kamu cari imam lain selain Nabi Muhammad, maka kamu pasti menjadi makmum dari orang yang tidak baik. Sebab orang baik semuanya akan bermakmuman kepada Nabi Muhammad. Jadikan Nabi pemimpin dalam hidupmu. Jadikan Nabi Muhammad imam dalam hidupmu. Kamu mau cari tahu tentang apapun, cari tahu dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana sih caranya ngadepin ujian, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana sih caranya jadi istri yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana sih caranya berpakaian yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana caranya menghadapi orang tua yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Mau cari tahu gimana caranya dagang yang baik, belajar dari Nabi Muhammad. Cari tahu gimana caranya sholat yang benar, belajar dari Nabi Muhammad. Cari tahu gimana cara meludah yang benar, belajar dari Nabi Muhammad. Gimana cara potong kuku yang benar, belajar dari Nabi Muhammad. Kalau saya sakit saya harus bagaimana, belajar dari Nabi Muhammad. Imamukum, imamuna, imam kita, pemimpin kita. Dan jangan bermakmum sama selain Nabi Muhammad. Sebab kamu kalau bermakmum sama selain Nabi Muhammad, imam kamu pasti bukan orang yang baik. Kenapa? Sebab kalau dia orang baik, pasti dia akan bermakmum dari Nabi Muhammad alaihissalam. Orang gak bawa Nabi Muhammad, kamu makmumin. Bawa kamu ke siapa? Orang gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, kamu makmumin. Bawa kepada siapa? Pemurnian akidah. Tapi ngomong tentang Nabi Muhammad gak benar. Nabi Muhammad manusia biasa. Dia kayak tukang pos saja, bawa surat buat kita. Kamu baca suratnya ngapain peluk-peluk tukang posnya? Katanya gitu. Ibu Nabi Muhammad aja di neraka, ngapain kamu inian sama Nabi Muhammad? Nabi bahkan gak bisa nyelamatin ibunya. Oh, nih. Ziarah ke makam Nabi Muhammad hukumnya apa? Bid'ah. Waduh. Sholawatan sama Nabi Muhammad hukumnya apa? Bid'ah. Berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad hukumnya apa? Bid'ah. Wah. Ini gak bawa kita kepada Nabi Muhammad, bawa ke siapa nih? Teman-teman saudara sekalian, bawa kepada Allah, katanya gitu. Bawa kepada Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan yang tidak dibawa sama Nabi Muhammad, Tuhan siapa dulu nih? Jangan-jangan bukan Allah yang dia bawa. Sebab Allah yang dibawa, yang bawanya Nabi Muhammad. Kalau kamu gak punya rasa cinta sama Nabi, kalau kamu gak punya rasa hormat sama Nabi, bagaimana mungkin kamu bisa akan mendekat kepada Tuhan yang sangat mencintai Nabi Muhammad? Mau dibawa kemana kamu? Maka teman-teman saudaraku sekalian, jadikan imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Urusan apapun ikutnya Nabi aja. Dan tentu saja kita ikut orang yang bawa kita kepada Nabi Muhammad. Kan begitu ya? Para ulama-ulama kita bawa kita kepada Nabi Muhammad. Para wali-waliullah bawa kita kepada Nabi Muhammad. Itu yang mesti kita ikuti sebagai imam-imam kita, karena memang mereka itu bermakmum kepada Nabi Muhammad. Yang makmumannya enggak Nabi Muhammad, minta maaf dah saya. Gitu. No thanks. Gitu ya. Jadi kalau kamu hadir di satu majelis, ada ustadznya ngata-ngatain sahabat Nabi, gitu kan? Bilang aja no thanks. Karena yang dikata-katain itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Kita harus cinta sama Nabi Muhammad, cinta juga sama sahabat-sahabatnya. Kalau kamu hadir majelis, di majelis tersebut jelek-jelekin keluarga Nabi Muhammad, bilang no thanks. Karena yang dijelek-jelekin keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu hadir di satu majelis, orangnya kemudian jelek-jelekin ibu Nabi Muhammad, gitu ya. Sholawatan kepada Nabi Muhammad, mendekat kepada Nabi Muhammad, jangan berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Bilang sama dia, no thanks, gak usah teman-teman sedikit sekalian.
Cari aja majelis-majelis yang bikin kita enak makmuman sama Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Saya nggak mau imaman sama Nabi Muhammad, saya mau imamannya sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya aja makmumnya Nabi Muhammad. Saya nggak mau imaman sama Nabi Muhammad, saya mau makmumannya sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya aja makmumnya Nabi Muhammad. Kamu kalau nggak imaman sama Nabi Muhammad, kamu nggak akan berimaman kepada orang baik. Sebab semua orang baik adalah makmumnya Nabi Muhammad. Innaka imamul anbiya'i wal mursalin. Sungguhnya engkau adalah imam bagi para nabi dan para rasul. Habis kelar teman-teman sekalian, baru deh Nabi dibawa keluar masjid. Habis itu kemudian Nabi Muhammad, ini ceritanya harus saya singkat-singkat nih ya. Aku buruk, ini aja udah 1 jam lebih saya. Nabi kemudian dibawa keluar masjid, dinaikin burak di atas batu. Dari situlah Nabi kemudian Mi'raj di atas sebongkah batu, yarhamukillah. Saudaraku sekalian, dibawa naik ke atas langit. Alhamdulillah. Itu saudaraku sekalian, sampai sekarang batunya itu ada di dekat dari Masjidil Aqsa. Itu saya kira dulunya asalnya itu yang namanya Masjidil Aqsa. Ternyata bukan itu ya. Itu namanya Masjid Mi'raj. Jadi dari situ naiknya Nabi Muhammad SAW ke atas langit. Situ tuh Masjid Mi'rajnya gitu ya. Masjidil Aqsa-nya depannya, yang kubahnya kuning itu Mi'raj, tempat Mi'rajnya Nabi, Masjid Mi'raj. Yang kubahnya hitam itu baru yang namanya Masjid Al-Aqsa. Jangan keliru, karena saya pernah keliru. Saya udah terang-terangin bawa jamaah kan. Ini Masjidil Aqsa nih, alhamdulillah. Sholat kita di situ, sholat sunnah apa segala macam. Masjid memang untuknya masjid. Pas waktunya qomat, orang-orang pada keluar. Waktunya azan tuh orang-orang pada keluar gitu. Heran aja saya, kok bisa nih, kenapa? Ternyata itu bukan Masjidil Aqsa. Sok-sokan, sok tahu. Udah saya terang-terangin gitu ya, panjang lebar, ternyata salah. Hanya apa-apa jangan sok tahu. Itu teman-teman sekalian. Di situ ada batunya. Dan saya pernah cerita bahwa malam terakhir saya di daerah situ, saya ada beberapa rombongan. Saya pulang dari Masjid Al-Aqsa, mau pulang ke hotel, lewatin itu kan Masjid Mi'raj. Saya lihat udah lagi mau digembok-gembokin, mau dikunci-kunci gitu. Saya samperin lagi, saya bilang, boleh nggak kami sholat dulu di sini 2 rakaat aja gitu, karena besok kita udah berangkat pergi ke umroh, kami dari Indonesia. Akhirnya dikasih kita sholat lagi di dalam. Habis itu terus ada laki-laki deketin saya, terus dia bilang, inci araf fil arabiyah, katanya gitu. Kamu bisa bahasa Arab? Saya bilang boleh-boleh lah, dibandingin orang Indonesia. Dibandingin orang Arab ya. Dia bilang, Cal Baurawik, dia bilang, sini saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya pergi ke situ, ada lubang di dekatnya batu itu. Dia bilang, adkhili yadik, masukkan tangan kamu dalam sini. Saya curiga aja, apa ini? Masukin tangan dalam lubang, kan agak-agak gimana gitu kan. Pas tahu-tahu, dianya kena loh gitu. Saya udah ajak-ajakin rombongan saya di situ semuanya, apaan sih, nggak tahu, saya bilang udah aja gitu, nurut aja gitu. Tapi saya liatin mukanya kayak nggak ada muka mau nipu gitu kan. Jadi saya bismillah deh, masukin tangan. Habis itu dia bilang, syami yadik, coba cium tangan kamu. Saya cium, wangi teman-teman. Saya bilang, ini apa, minyak wangi apa nih? Saya bilang. Dia bilang, lah, kita nggak pernah taruh minyak wangi di situ. Dia bilang, waktu Nabi mau naik ke atas langit, beberapa helai jenggot beliau jatuh ke situ. Wanginya sampai sekarang 1400 tahun yang lalu. Gimana nggak tanah Madinah disebut Ardu Thaibah?
Kalau kemudian wanginya bekas jenggot Nabi Muhammad 1400 tahun gak hilang dan tidak lekang dimakan waktu, teman-teman sekalian. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.